Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang kita dengarkan dalam Injil hari ini sungguh menyesakan. Kita bertanya, bagaimana mungkin penggarap itu tega menangkap, melempari dengan batu, dan membunuh para hamba pemilik kebun anggur yang diutus untuk menagih hasil kebun anggur. Bukankah mereka seharusnya merasa beruntung karena mereka mendapatkan pekerjaan dan hidup yang layak yang dipenuhi oleh pemilik kebun anggur itu? Dan lebih heran lagi ketika kita mendengar kisah berikutnya di mana para penggarap kebun anggur itu malah membunuh anak tuan pemilik anggur yang diutus tuan pemilik untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Sungguh suatu perbuatan yang sulit untuk dimaafkan. Ini kan seperti orang-orang yang tinggal di lahan yang kita miliki tanpa izin, tetapi ketika diusir, mereka malah berbalik dan minta uang pesangon. Sungguh repot, bukan? Tetapi, sebagai orang beriman, yang tentu saja kita juga ingin menarik pelajaran atau makna dari kisah ini, kita tentu akan bertanya-tanya, apa sih sebetulnya yang mendorong penggarap-penggarap itu bertindak demikian kejam dan tidak mengenal balas budi? Dari Injil, kita juga bisa mencoba mengetahui apa alasannya. Inilah yang dikatakan oleh penggarap-penggarap kebun anggur sebelum menangkap dan membunuh anak pemilik kebun anggur. Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Nah, ini saudara-saudara, penggarap-penggarap anggur membunuh anak pemilik itu karena mereka ingin merampas atau mengambil alih apa yang menjadi milik pemilik anggur itu. Penggarap-penggarap melupakan statusnya dan ingin mengubah statusnya menjadi sama sebagai pemilik. Saudara-saudara, kita mungkin mencela sikap itu. Kita mungkin tidak senang dengan sikap penggarap-penggarap itu. Tetapi, kalau dipikir-pikir, kadang kita juga melakukannya. Kita sebagai ciptaan mengambil apa yang menjadi hak pencipta. Misalnya, saat hari Minggu, di mana kita sebagai ciptaan disarankan atau diminta untuk menyediakan waktu kita, sedikit waktu kita untuk memuji, memuliakan pencipta demi kebaikan kita sendiri. Tetapi bukankah justru kita mengambil waktu yang sedikit itu untuk kesenangan diri kita sendiri? Waktu bagi pencipta disingkirkan menjadi waktu bagiku. Aku ingin menjadi tuan atas waktuku. Saat kita memiliki jabatan pelayanan dalam gereja, kadang kita juga lupa bahwa jabatan pelayanan dalam gereja itu sesungguhnya perpanjangan tangan Allah untuk melayani sesama. Supaya apa? Supaya orang yang kita layani merasakan juga kasih Allah yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Kita terkadang menggunakan jabatan itu untuk menunjukkan siapa saya. Bukan untuk menunjukkan kebaikan Allah. Kuasa Allah yang memberi jabatan itu kepada kita, kita ambil alih. Dengan kata lain, inilah saya. Bukan lagi mengatakan itu Tuhan, tapi inilah saya sekarang yang memiliki power ini. Oleh
Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin dalam masa Prapaskah ini, hal-hal yang menjadi permenungan kita adalah, mari kita selalu ingat siapa kita ini. Kita adalah ciptaan yang diberi tugas oleh Pencipta untuk menjadi gambarnya di dalam kehidupan kita. Jangan kita lupa dan jangan mengambil status atau hak Tuhan kita, yakni Allah, menjadi hak kita. Sehingga yang dimuliakan bukan Allah, tetapi diri kita. Tuhan memberkati.